emosional banget loh, sampai kayak ngerah banget. Tapi sekarang ketika menemui hal yang seperti itu, aku kayak oh ya udahlah, dunia emang kejam gitu, mau gimana ya, kita baik belum tentu orang baik juga sama kita. Menurut lo bisnis yang tepat untuk anak muda sekarang apa sih? Boleh. Jadi kalau ditanya bisnis untuk anak muda tuh bagusnya apa? Pertama itu satu, passionnya apa sih? Passionnya di mana? Karena kan anak muda itu rata-rata ada yang mainnya di clothing ya, kayak clothing line, baju-baju yang di print gitu ya, atau kayak baju tim futsal gitu ya, clothing line lah, distro gitu kan, atau dia mainnya ke coffee shop gitu, atau dia mainnya di ada sekarang kan di Pekanbaru lagi gencar UMKM ya, lagi banyaknya produk-produk makanan gitu yang bisa dibawa-bawa sebagai oleh-oleh gitu. Sebenarnya sih itu nggak bisa dipatok anak muda bisnisnya ini, orang tua bisnisnya ini, nggak juga sih. Kayak printing aja nih, kayak yang kita punya anak muda Pekanbaru juga ada yang berani buka gitu. Jadi sebenarnya padahal itu gede lah ya modalnya. Gede lah, tergantung mesinnya apa dulu gitu kan, tergantung dia gimana. Jadi tetap sih kalau anak muda mau bisnis, terutama ya modal tuh nomor sekian lah, kan bisa aja sih modal bersama atau modal diri sendiri atau modal keluarga. Tapi yang memang tuh yang paling penting itu passion dulu. Jangan misalnya orang ini kita ikut-ikut, orang ini kita lagi tak musim punya ini bikin ini. Iya, kita tidak punya pembeda sendiri gitu. Misalnya lagi musimnya kayak ini ke Pekanbaru coffee cafe banyak-banyak, tidak gitu kan. Tapi dia kafe awak gitu kan, orang buka distro, kita buka distro juga. Tetap harus ada survei, harus ada pertimbangan, marketnya udah terbayang belum atau seperti apa. Jadi kalau ditanya jujur, kalau aku kan karena belum pernah coba nih membuka bisnis di luar bidang printing atau percetakan gitu ya, atau di bidang advertising. Kalau sebenarnya sih pengen sih mencoba yang lain, tapi kayak beresiko, karena kalau di ini kan kita udah tahu HPP-nya berapa segala macam. Tetap sih poinnya itu harus bereksperimen. Kalau memang mau berbisnis tuh dia eksperimen, cari tahu, harus siap dengan resiko bangkrut. Iya gitu. Kalau ditanya anak muda bagusnya bisnis apa, jawabannya cuma simpel, passionnya apa, punya nilai lebih apa dari yang lain, udah bisa survei, kalau udah tahu mau tempatnya di mana, marketnya seperti apa, terus mau sistem ordernya bagaimana, itu udah bisa gitu buka bisnis, pasti udah bisa. Tapi tergantung orangnya, itu nggak tergantung bisnisnya, sukses tidak suksesnya bisnis itu bukan tergantung jenis bisnisnya, kadang tergantung orangnya. Kalau orangnya gigih ya pasti jadilah bisnisnya gitu. Nah, kamu sejauh ini memandang bisnis itu sebagai hobi atau udah kebutuhan? Sebenarnya kalau pribadi ya, terjun ke bisnis itu prinsip mau tidak mau. Sebenarnya kalau saya mau tidak mau. Tapi kan kamu nggak money oriented kamu? Tidak mau tidak mau, karena dibilang mau suka sih, kita jadi banyak kenal orang baru, bisa banyak relasi juga. Pokoknya tuh lebih kayak nambah pengalaman sih, enaknya di bisnis itu nambah pengalaman, nambah pengetahuan juga, nambah rekanan, nambah partner gitu, nambah income. Enggak juga sih, kadang nambah kadang tidak ya. Tapi pernah cekcok nggak sih sama kayak misalnya customer kayak gitu, terus kamu gimana handle itu? Oh iya, pernah based on data aja. Misalnya kliennya nggak merasa nggak ada tagihan, tapi kita ada data, misalnya masalah tagihan misalnya macet, kita ada data, kita ada bukti ya, kita sampaikan. Karena saya alhamdulillah kuliahnya ilmu komunikasi bidang public relations, saya selalu meyakinkan diri saya harus santun kepada siapapun. Jadi ketika menghadapi miskomunikasi dengan klien itu saya tetap santun sih sebenarnya. Tapi meminimalisir penipuan gitu kan sering banyak juga tuh. Iya, kamu gimana kami caranya? juga merasakan itu sebenarnya. Kalau penipuan itu tergantung apa dulu nih. Kalau misalnya kalau sekarang itu untuk meminimalisir itu biasanya saya tipenya order DP, ambil barang lunas. Kalau by PO bayar. Kalau dia mau order baru lagi, selesaikan dulu PO lama baru kita proses kayak gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana untuk menghindari, itu nggak bisa dihindari sih, itu pasti terjadi dalam berbisnis sebenarnya. Tapi tergantung kita mau meminimalisir atau tidak. Caranya ya audit keuangannya, audit penjualannya, audit tagihannya, ditengok tagihan kita yang mana yang macet gitu kan. Jadi ini bahasa-bahasa seperti ini saya nggak pernah belajar di bangku kuliah gitu. Belajarnya setelah merasakan kerasnya kehidupan.
setelah mulai berbisnis gitu baru kan? tahu. Kalau dulu aku nggak ngerti apa itu tagihan, apa itu invoice, apa itu deadline, apa itu profit, apa itu modal dan segala macam tuh baru tahu ya setelah dipaksa nyelam dan nyemplung dan berenang di dalam kolam kehidupan lah ya gitu. Terus sekarang planning kamu ke depan apa nih? Pengen bisnis yang lain nggak? Ada. Kalau bisnis yang lain ada, tapi masih satu rumpun sama bisnis yang saat ini. Salah satunya itu packaging. Packaging itu salah satu bisnis yang bisa dipertimbangkan sebenarnya. Soalnya sekarang tuh Pekanbaru kan lagi berkembang yang namanya UMKM ya. Jadi itu kayaknya wajib untuk dipertimbangkan menjadi ekspansi usaha ke depannya. Packaging, sablon yang tadi DTG itu yang kayak baju gitu itu juga bagus sih sebenarnya. Tapi itu tetap kita harus jangan bisnis ikut orang. Saya orang beli itu kita beli itu enggak. Tapi kita harus pastikan ini ada nggak marketnya, bisa nggak bersaing. Gitu. Kalau packaging rasa saya kan yang Pekanbaru cuma megang satu percetakan. Kalau satu lagi ada nggak begitu besar. Saya berharap saya bisa menjadi salah satu vendor yang bisa memenuhi kebutuhan itu nantinya. Maksimal 2 tahun ke depan saya udah bisa main packaging. Maksimal 2 tahun ke depan lah dari sekarang. Kamu mau nyampain apa untuk orang yang pengen berbisnis? Harus punya tekad yang kuat, harus siap mental dan percaya dengan namanya kekuatan doa. Soalnya nggak bisa kita bilang kita hebat, kita yang memutuskan segala sesuatu itu tidak. Bukan saya sok suci ya, tapi memang segala sesuatu itu tidak lepas dari ketentuan Tuhan. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Kita berusaha, kita berdoa, kita minta jalan keluar sama Tuhan. Karena setiap masalah itu pasti jalan keluar tetap balik lagi ke Tuhan gitu. Jadi memang harus mengandalkan Tuhan sih dalam kehidupan ini gitu. Masya Allah. Iya, tapi itu memang seperti itu. Soalnya waktu itu pernah kan saya perempuan, saya nggak pernah akses ke dunia lobby ya. Tapi ilmunya tuh cuman dulu sekolahnya agama ya, MTS, UIN. Cuma ilmu duha, alhamdulillah ada rezeki gitu. Saat ini memang lagi agak turun sih imannya, tapi semoga habis ini bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi lah. Gitu. Oke deh, makasih Nanda udah ngobrol-ngobrol di segmen. Kayaknya segmen ini lebih serius daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya, nanti kita nantikan wawancara nanti kita ada ngobrol-ngobrol lagi lah yang lebih santai. Mungkin nanti habis ini teman-teman mau request gitu, mau sharing apa? Iya, mau sharing apa sama Nanda boleh. Karena walaupun kan berbagi ilmu tuh baik ya. Berikanlah ilmu walau satu ayat. Nah, ini anak Umi Inur ya. Anak Umi Nur nih. Ya udah Nanda semoga sukses. Amin. Zakia juga sukses, cepat dapat jodoh, cepat punya momongan. Habis itu apa lagi? Honeymoonnya kemana-mana gitu ya. Ya Allah, calonnya aja belum. Pokoknya kalau ada yang berminat silakan mencalonkan diri di bawah ini. Enggak. Jadi terima kasih, semoga printingnya Nanda sukses terus. Amin. Semoga Kia juga sukses terus, berkarya terus, menjadi YouTuber sukses yang tidak lupa dengan sahabat-sahabat sekitarnya. Amin. Nah, ya pokoknya gitulah. Semoga obrolan kita bermanfaat. Nantikan segmen kita selanjutnya. Bye bye.